105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 14 Agustus 2008. So, kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Siwo? Baik ya? Baik, Mas. Alhamdulillah. Amin. Baik, seperti biasa Siwo, kita coba terima penelpon pertama. Dan Light Audience silakan di 633-2705. Juga Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision Channel 204 di seluruh Nusantara, atau juga di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas streaming kami di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini? Dengan Mas Din, Bung Indra Samudra. Iya, Mas Din ya. Dengan Brian Silver ini Mas Din. Oke, Mas Din silakan. Ya, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Galang. Ya, alhamdulillah Sumberwood. Saya bisa masuk kali ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bung Indra Samudra. Langsung saja Siwo. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud hamba Tuhan dan penghamba Tuhan gitu Siwo. Gimana? Mas Din bisa diulangi? Apa yang dimaksud hamba Tuhan dan penghamba ya. Tuhan. Oke, baik, terima kasih Mas Din. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud hamba Tuhan Siwo? Dan dari Mas Din tadi ya Siwo ya? Iya, bisa terdengar dengan jelas Siwo? Oke, monggo sambil membuka acara silakan Siwo. Kepada seluruh Light Audience bersama sang aktornya Mas Brian Sam, kepada seluruhnya semoga kita semakin mampu menambah fokus kita terhadap tujuan hidup kita. Semoga juga kita semakin mampu mewaspadai niat kita, dan juga semoga ya kita kian mampu konsentrasi terhadap tugas kemakhlukan kita. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Light Audience seluruhnya, kita ketemu lagi, sharing kembali, mengingat bagi yang belum ingat dan mengulang bagi yang sudah ingat. Saya adalah teman sharing Anda. Saya hanya mampu sharing manakala ada yang bertanya atau ada yang men-sharingkan. Bila ada yang bertanya, saya akan mencoba men-sharingkan apa yang saya punya. Bagi yang mau men-sharingkan dan minta tanggapan, saya juga akan menanggapi sebatas yang saya punya. Dan saya duduk di sini sebagai teman Anda, bukan sebagai narasumber atau rujukan. Dan saya tidak mewakili pihak manapun, karena memang saya tidak punya kapasitas untuk mewakili pihak manapun, kecuali sekedar mewakili diri saya sendiri, sehingga kalau ada salah itu pasti dari saya. Dan karena sifatnya sharing, maka jangan tergesa-gesa diterima dan juga jangan tergesa-gesa ditolak. Kalau sekiranya bisa difahami kebenarannya, mohon diambil kebenarannya. Tapi manakala tidak atau belum bisa difahami kebenarannya, ya disimpan saja atau dibuang saja di tong sampah, tidak ada masalah, karena ketidakbenaran dimanapun adalah jelek. Dari keluarnya dari siapapun dengan bahasa
seindah apapun dan dengan kemasan yang secantik apapun, kalau isinya tidak benar, ya dibuang saja di tong sampah. Karena ketidakbenaran selalu tidak baik dan selalu saja buruk. Baik audien, kita akan memulai sharing kita yang sudah diawali sama Mas Dino. Pertanyaannya simpel tapi jawabannya tidak simpel. Apakah yang dimaksud dengan hamba Tuhan? Atau mungkin lebih spesifik lagi hamba Allah yang sering dipakai. Dari saya hamba Allah. Dan yang kedua, apa juga itu penghamba Tuhan atau penghamba Allah? Mungkin yang dimaksudkan begitu ya Mas Dino. Dalam bahasa sosial, dalam istilah masyarakat, jadi dalam terminologi masyarakat, hamba Allah itu sering digunakan sebagai kata ganti dari kata saya dalam rangka ingin menyembunyikan identitas atau nama diri saya, diri seseorang. Sehingga kalau ada misalnya seorang dermawan yang dia bersedekah misalnya, kemudian disuruh menulis namanya ini dari siapa, sedekah ini sumbernya dari siapa, maka dia tulis hamba Allah, begitu ya. Ada dalam bahasa sosial seperti itu. Di dalam bahasa budaya kita pernah mengenal istilah ini, tapi sekarang kayaknya sudah tidak populer lagi. Yaitu bahwa hamba itu biasanya ada pasangannya, yaitu hamba sahaya, misalnya seperti itu. Hamba ada istilah lain yang ada kesamaannya, yaitu budak. Nah, mungkin saya ingin meminjam istilah ini nanti budak untuk mempermudah kita memahaminya. Untuk memasuki bahasa teknis. Dulu perbudakan itu ada budaya perbudakan. Budaya yang sangat lama. Kalau sekarang istilah perbudakan di dalam budaya modern ini sudah tidak ada, meskipun banyak juga yang kemudian berubah bentuk dan berubah istilah. Bahkan kalau dulu itu budak itu sifatnya perorangan, sekarang bisa berganti dengan kemasan-kemasan yang lebih canggih sampai kepada perbudakan komunitas, perbudakan minoritas, sampai kepada perbudakan bangsa. Jadi perbudakan modern. Tapi tentu istilahnya tidak lagi menggunakan istilah kuno ini, yaitu budak atau hamba. Nah, kalau kita ingin masuk ke bahasa teknis yang terkait dengan istilah-istilah Islam, maka hamba ini kalau dikaitkan dengan Allah menjadi hamba Allah, atau bahasa Arabnya Abdullah. Abd itu hamba, budak, dan Allah itu Tuhan Allah. Jadi Abdullah itu adalah hamba Allah. Sering juga itu dipakai menjadi nama seorang. Sepanjang yang saya tahu, kalau ini terkait dengan bahasa teknis yang terkait dengan pelajaran yang saya dapati dari Islam, maka hamba Allah adalah orang yang sudah tidak punya kemerdekaan lagi di hadapan Allah. Dia merdeka kepada seluruh hal. Dia merdeka terhadap materi, dia merdeka terhadap harga diri, dia merdeka terhadap gengsi, dia merdeka terhadap kebutuhan-kebutuhan dirinya, dia merdeka terhadap orang lain, dia merdeka terhadap bangsa lain, dia merdeka terhadap siapapun, dia merdeka terhadap keinginannya sendiri, dia merdeka terhadap nafasnya sendiri, dia merdeka terhadap egonya sendiri. Jadi
dia sama sekali tidak ada yang mengikat dirinya. Dia sudah merdeka dari semua hal kecuali satu. Dia hanya terikat dan didominasi oleh Tuhannya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang dalam bahasa teknis dia disebut hamba Allah itu merupakan sebuah makom prestasi spiritual seseorang yang luar biasa tingginya, sehingga dia sudah menjadi orang merdeka dan hanya satu-satunya dia punya ikatan, yaitu dia terikat oleh sang tuannya, oleh sang dominatornya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sampai makom ini, meskipun di dalam makom ini juga bertingkat-tingkat nanti, tapi bagi orang yang masuk ke makom ini meskipun tingkat terendah, maka dia pasti sudah menjadi orang suci. Nah, ada lagi sebutan yang juga dalam bahasa sosial sering dinisbahkan, dihubungkan sebagai kata ganti saya, yaitu sering disebut dari saya si fakir, misalnya gitu ya, si fakir. Nah, fakir itu maksudnya dia tak lagi punya kedirian, dia tak lagi punya kehendak, dia tak lagi punya kemerdekaan, karena seluruhnya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia hanya menghendaki yang dikehendaki oleh Allah. Dia hanya menginginkan sesuatu yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tak lagi punya dirinya, maka sering dalam bahasa teknis sering dipakai oleh para arifin, oleh para kalangan-kalangan tokoh-tokoh sufi itu digunakan istilah si fakir. Jadi saya yang tak punya apa-apa, bukan hanya si miskin tapi si fakir. Jadi hamba Allah yang sering dipakai dalam bahasa masyarakat sebagai kata ganti saya, dan hamba Allah yang juga sering dijadikan sebagai kata ganti saya, itu kalau kita kaitkan dengan bahasa teknis Islami, paling tidak sepanjang yang saya tahu, itu satu makom yang luar biasa tingginya, sudah masuk ke kelas manusia suci yang dia sudah menjadi manusia merdeka. Ya, bukan sekedar merdeka menurut bahasa masyarakat ya, merdeka dari penjajahan misalnya, yang sangat umum dan populer itu, tetapi merdeka dari seluruh makhluk apapun, kecuali dia hanya satu saja punya ikatan, satu saja dia punya ketundukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan hamba Allah. Jadi hamba Allah adalah sebuah makom spiritual, makomnya orang-orang suci yang dia mempunyai prestasi spiritual yang luar biasa canggihnya. Nah, orangnya yang sampai ke makom itu disebut sebagai penghamba Allah. Nah, kalau orang-orang yang seperti saya itu baru belajar untuk menghamba Allah. Karena kadang-kadang kita menghamba Allah, tapi lebih seringnya kita sedang menghamba keinginan kita sendiri. Kita sedang menghamba target yang kita bikin sendiri. Kita menghamba hasil yang ingin kita raih. Kita menghamba kepada egoisme kita sendiri, atau mungkin kita sedang menghamba yang lain, yang dulu istilah kunonya disebut sebagai berhala, ya, menghamba berhala. Tapi kalau menghamba berhala itu istilahnya sudah sangat kuno, sudah tidak up to date lagi, tidak in lagi istilahnya, meskipun bentuknya itu bisa masih ada dengan kemasan-kemasan yang berbeda. Kalau dulu berhala itu berupa patung gitu ya, nah sekarang itu berhala itu bisa berubah menjadi materi bisa jadi berhala, popularitas bisa jadi berhala bagi seseorang, ketenaran, gengsi, harga diri bisa jadi berhala bagi seseorang, bahkan target yang dia bikin
itu juga bisa menjadi berhala pada dirinya seseorang. Bisa siapa saja, bisa saya, bisa orang lain yang punya kasus seperti itu. Bisa jadi kita sedang menghamba kepada diri kita sendiri. Ya, berarti kita memberhalakan diri kita sendiri. Menghamba diri. Nah, kalau menghamba diri itu saya 100% didominasi oleh keinginan saya sendiri. Sehingga kadang-kadang meskipun kita tahu Allah menghendaki begitu, seperti yang sudah dituangkan di dalam pedoman hidup dalam agama yang bersumber dari Tuhan. Nah, kita tahu Allah berkehendak, Allah menginginkan kita begini, kita begitu. Allah menginginkan kita benar. Allah menginginkan kita berproses. Allah menginginkan kita ini bijak, adil, dan seterusnya. Tetapi pada saat kita sedang menghamba diri, maka keinginan Allah itu kita sisihkan dan saya lebih terikat kepada keinginan saya sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Perbandingannya antara hamba diri dengan hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan merupakan sebuah makom, sebuah derajat, sebuah prestasi spiritual. Kalau penghamba Tuhan berarti orang yang sudah sampai ke makom itu. Kurang lebih seperti itu, Mas Dino. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak puas. Dan kita lanjut kepada Bos. Ya, Bos. Baik, terima kasih Wo dan juga Mas Din tadi yang sudah bertanya ya. Baik, light audience silakan, masih ada waktu cukup panjang lumayan. Anda bisa menghubungi saya lagi di 021 633 2705, ada yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau juga yang bisa streaming ya di www.lightfmjakarta.com. Bahkan yang menggunakan Indovision channel di 204 di seluruh Nusantara. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Dengan Lili di Tambun, Pak. Mas Lili ya? Iya. Di Tambun, silakan Mas. Iya. Selamat malam, Mas Iwo. Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Malam. Mau tanya Pak Iwo sedikit. Mengenai fitrah, apa sih fitrah? Terus fitrah yang terkait dengan spiritual yang seperti apa gitu? Terus apakah fitrah itu bisa sama pakom orang-orang umum gitu? Maksudnya orang biasa gitu. Mas Lili, Iya. bisa tolong diulangi lagi pertanyaannya Mas Lili? Fitrah itu apa? Hmm. Terus fitrah terkait dengan spiritual yang seperti apa dan bagaimana? Iya. Terus apakah pakom fitrah bisa dicapai sama orang umum gitu? Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Lili di Tambun yang sudah bertanya. Dan silakan sih, Bu. Ya. Ini ada 3 pertanyaan mungkin sih, Bu ya. Satu pertanyaan dipecah jadi 3 atau 2 ya. Iya, baik. Apakah fitrah itu dan fitrah itu seperti apa? Dan apakah orang yang biasa-biasa saja bisa bisa masuk dalam fitrah? Gitu. Maksudnya bisa melakukan hal tersebut. Apakah hanya orang-orang biasa saja atau mungkin orang-orang yang sudah mempunyai makom yang tinggi gitu? Yui, terima kasih. Ciwo? Halo. Ya, monggo. Tadi baru sendat. Mas Lili di Tambun. Terima kasih. Apakah fitrah itu? Ya lagi-lagi sepanjang yang saya tahu ya. Jadi sebatas yang mampu saya serap dari keterbatasan pembelajaran saya dan keterbatasan daya serap saya. Dan tentu masih juga terbatas dengan daya ingat saya. Dan masih lagi dibatasi dengan daya bagaimana saya mengungkapkan melalui susunan kata-kata. Apakah bisa mewakili apa yang saya pahami atau tidak. Karena memilih kata juga tidak mudah sih untuk bisa menyampaikan maksud-maksud itu. Dan saya tadi diingatkan oleh Mas Dino dengan SMS-nya isinya cuma kali loh gitu. Ya maksud saya kan saya bukan narasumber dan saya hanya teman sharing, jadi ya selalu aja kali loh gitu. Itu juga hanya sebatas kemampuan saya loh, jangan dirujuk dulu loh, karena bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar.
jadi salah, bisa jadi belum benar. Jadi ya kalimat atau kata kali loh itu memang selalu. Kalau saya tidak sedang mengucapkan itu mungkin saya sedang lupa aja. Terima kasih Mas Dino. Fitrah itu ada yang mentranslate dalam bahasa Indonesia itu suci gitu ya. Ada sih beberapa kajian tentang fitrah itu yang terkait dengan makna ini, yaitu suci. Jadi dalam diri kita itu ada sesuatu yang suci. Nah, itulah fitrah. Ada yang mengkaitkan seperti itu. Ada yang lebih serius lagi, yang memahami fitrah adalah sesuatu yang sangat spiritual, yang dia merupakan cahaya dan potensi cahaya. Jadi ada cahaya yang di dalamnya ada potensi, karena fitrah itu bisa dirindangkan, bisa dirimbunkan, bisa disempurnakan, bisa dibesarkan. Yang itu merupakan unsur kita yang dari atas. Di dalam fitrah itu misalnya ada akal. Ya, misalnya seperti itu. Ada juga yang memahami, paling tidak yang mampu saya serap dalam pembelajaran itu, pada saat menafsirkan ayat yang terkait dengan bahwa kita pernah berjanji kepada Allah pada saat kita ditanya, siapakah Rabbmu? Alastu birabbikum? Bala syahidna, dan saya bersaksi bahwa engkaulah Rabbku, misalnya gitu. Nah, itu dalam satu bahasa eksistensi yang itu teraplikasi di dalam fitrah. Jadi maksudnya alastu birabbikum yang terkait dalam pembahasan itu, nah itu ya fitrah itu maksudnya. Bukan berarti kita dalam makna pernah berjanji antara satu pihak dengan lain pihak, bukan. Ya, saya punya pemahaman seperti itu dari kajian tafsir yang terkait dengan ayat tadi, dan itu yang dimaksudkan adalah ya fitrah ini loh. Fitrah itu selalu dia mengajak kita kepada Allah, selalu merabkan Allah, selalu menuhankan Allah, selalu menjadikan Allah sebagai Rabbnya, sebagai manajemen hidupnya, sebagai pemelihara dan pengelola diri dan kehidupannya. Jadi fitrah adalah salah satu bagian dari diri kita yang spiritual, yang itu setiap manusia punya, entah manusia bodoh, entah manusia pandai, entah manusia idiot maupun manusia jenius, entah itu manusia yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, entah dia laki-laki, entah dia perempuan, semua manusia dibekali dengan fitrah itu. Dan ada kaitan yang lain yang juga mengkaitkan dengan istilah fitrah, yaitu sesuatu cahaya yang selalu menyala di dalam diri kita, yang selalu mengajak kita ke arah yang terang, ke arah yang cemerlang, ke arah yang cerah. Ada lagi yang menghubungkan bahwa itu adalah utusan Allah yang ada difasilitaskan kepada setiap manusia. Istilah lain yang agak teknis disebut sebagai Rasulul Batin, utusan Allah yang batin. Nah, bedanya ada utusan Allah yang zahir. Yang zahir itu ya seperti Nabi, para Rasul, dan seperti itu. Ya, itulah fitrah. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan data terhadap pertanyaan apakah fitrah dan yang seperti apa. Fitrah itu sesuatu yang selalu mengajak kita kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Rabb-nya, dan selalu ingin memerdekakan dirinya dari segala hal
untuk menjadi hamba Allah tadi. Ya, dia ingin membebaskan dirinya dari ikatan duniawi, ikatan materi, ikatan gengsi, ikatan harga diri, ikatan lain-lain yang bersumber kepada bumi dan egoisme nafsu kita. Dan dia ingin merdeka dari itu semua dan ingin mengajak kita berlari menuju Sang Maha Benar, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna. Jadi kalau diri kita semakin melaksanakan aturan-aturan dari Allah, dari Tuhan, maka itu yang akan menjadi higiennya, menjadi asupan gizi agar fitrah itu bisa menjadi mengembang. Fitrah tidak bisa diperkecil, tidak bisa ditumpas, tidak bisa dimatikan, tapi dia bisa dihijabi, bisa dikasih dinding. Kalau kita punya keburukan-keburukan, keburukan fisik, keburukan indera, keburukan bicara, keburukan berpikir, keburukan niat, keburukan rasa, itu semua akan menutup semakin tebal terhadap cahaya yang disebut fitrah itu. Fitrahnya tetap bercahaya, tapi manakala dinding kita bikin semakin tebal, cahayanya tidak mampu lagi menembus kedirian kita, tidak mampu lagi menembus untuk mendidik nafsunya, untuk mendidik keinginan yang liarnya, untuk mendidik cara berpikirnya, dan untuk mendidik bagaimana agar diri kita ini menjadi semakin sempurna. Jadi fitrah itu merupakan sebuah bekal, fasilitas, sarana, karunia, anugerah yang luar biasa pentingnya bagi kesempurnaan diri kita, bagi kesuksesan kehidupan kita, dan demi untuk kesempurnaan masa depan kita. Kayaknya begitu kali loh. Mas Lili, terima kasih. Saya kembali ke Mas Brian Sen. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bertanya juga tadi Mas Lili ya di Tambun. Dan silakan di 021 6332705 kembali saya buka bagi Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa ini? Dari Bayu di Purwakarta. Bayu di Purwakarta, silakan. Ya, langsung aja ya. Siwo, saya mau nanya nih, untuk berperilaku yang baik itu syarat-syaratnya apa ya? Halo. Ada yang Berperilaku yang baik itu syarat-syaratnya apa saja begitu? Itu kan perilaku yang baik. Iya. Ada aksi, ada reaksi itu ya. Sebentar, Mas Bayu. Iya. Untuk berperilaku yang baik harus Syarat-syaratnya apa? syarat-syaratnya apa saja ya? Oke. Itu ada aksi, ada reaksi kan. Ada aksi dan reaksi. Manajemen kolbu dulu atau manajemen pikir dulu gitu? Aksi, reaksi, manajemen kolbu dulu atau Manajemen pikir dulu. manajemen pikir dulu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Belum. Yang kedua, Ya, skala prioritas kan ya. Utamakan dulu yang wajib. skala prioritas utamakan dulu yang wajib. Yang kedua ya, Untuk tahu kewajiban saya ini apa. untuk Itu tahu kewajiban. Gimana? Itu informasinya dari mana itu? Skala prioritas untuk tahu kewajiban, informasinya dari mana begitu? Kewajiban saya ini apa aja gitu ya. Tahunya itu aku harus nyarinya di mana informasinya. Iya, baik. Terima kasih, Tapi Mas. sebelumnya Iya. Om Brian minta lagunya dong yang rock dikit dong. Itu di luar ini nanti ya. Oke, Oke. terima kasih Mas Bayu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap sih, Bu? Ya, mudah-mudahan bisa. Aha, yang kedua ini mungkin tentang skala prioritas yang biasa Siwo sampaikan Yang ya. jelas bisa itu minta lagu tadi. Minta lagu ke saya aja Mas Bayu. Oke, ini ada informasinya katanya dapat dari mana informasinya dan kewajiban apa yang harus dilakukan begitu ya Siwo ya. Baik, monggo Siwo. Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Jauh-jauh nih dari Purwakarta nih. Satu, saya ada memisahkan, ada banyak nih ya. Satu tentang perilaku yang baik. Bagaimana sih berperilaku yang baik? Ya, bagaimana berperilaku yang baik? Saya ingin sedikit menggeser kata yang dipakai sama Mas Bayu. Kayaknya
kayaknya boleh ya. Perilaku yang benar. Ya, kalau yang baik belum tentu benar, tapi kalau yang benar sudah pasti baik. Meskipun nanti juga menurut siapa nanti begitu ya. Banyak yang benar, tapi mungkin bagi orang-orang yang tidak asik dengan kebenaran, maka kebenaran disebut tidak baik. Ya. Ada juga yang baik menurut kalangan tertentu, mungkin di kalangan yang lain disebut tidak baik. Ya. Jadi ini kita harus tentukan dulu alat ukurnya. Nah, kalau alat ukur baik dan tidak baik itu sangat-sangat terkait dengan budaya lokal dan kebijakan lokal gitu ya. Saya ingin mengganti katanya yang lebih universal saja, yaitu benar. Bagaimana berperilaku yang benar? Nah, kalau masalah ini saya sedikit banyak ada pemahaman bahwa alat ukurnya, validatornya berperilaku yang benar, ya seperti yang sering kita sharingkan. Ada 3 validator mutu kehidupan seseorang. Nah, itu juga sudah mencakup bukan sekedar perilaku yang dimaknai sekedar physically yang formal itu bukan ya, tapi juga perilaku yang terpenting itu adalah perilaku hati. Dan nanti ada yang di bawah itu perilaku berpikir, dan nanti baru perilaku indera dan fisik gitu. Meskipun hampir kalau di istilah masyarakat hampir perilaku itu hanya dimaknakan dalam kaitan-kaitan kepada sikap fisik, sikap badaniah, atau sikap yang bisa kita tambah. Jadi yang sifatnya itu kayaknya mungkin belum menjadi sebuah refleksi di masyarakat. Begitu diucapkan perilaku, itu perilaku berpikir itu lebih penting daripada perilaku fisiknya. Nah, karena perilaku fisik sangat ditentukan oleh perilaku fikir kita. Dan nanti perilaku fikir kita itu sangat ditentukan oleh perilaku batiniah kita. Jadi olah batin itu sangat mempengaruhi olah fikir, dan olah fikir itu sangat mempengaruhi olah badan kita. Termasuk olahraga. Olah badan beda ya dengan olahraga. Kalau olahraga kan sudah menjadi istilah lain lagi. Ya kayaknya begitu. Berperilaku yang benar itu seperti apa? Yaitu perilaku yang dia tujuannya benar, niatnya benar, dan cara berperilakunya benar. Nah, cara berperilaku benar itu yang seperti apa? Nah, itu nanti kan ada diatur di dalam aturan undang-undang kebenaran dari Yang Maha Benar. Tentu sepanjang kemampuan kita memahami. Kemudian tentang aksi reaksi, saya tadi tidak paham apa maksudnya dan apa keterkaitannya aksi reaksi itu. Saya lanjut ke yang ketiga, manajemen kolbu dulu atau manajemen fikir dulu. Nah, manajemen kolbu itu satu tingkat yang lebih tinggi dari manajemen berpikir, lebih tinggi. Kajian-kajiannya jauh lebih rumit, jauh lebih serius, gitu ya. Dan itu juga sangat terkait dengan jihad seseorang, perjuangan seseorang. Ya kurang lebih seperti itu. Yang lebih mudah dari itu, yang lebih rendah dari itu adalah manajemen berpikir. Manajemen berpikir relatif lebih mudah dibandingkan manajemen kolbu. Nah, di bawah itu lagi ada manajemen fisik. Manajemen fisik itu relatif lebih mudah lagi dibandingkan dengan manajemen berpikir. Dalam tahapan penyempurnaan proses kesempurnaan manusia itu dalam rangka bergerak naik, dalam rangka bergerak menyempurna, itu selalu saja diawali dari bawah. Jadi ya bayi, kemudian menjadi balita, kemudian menjadi dewasa. Nah, itu cenderung hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi untuk menjadi dewasa yang paling mudah itu adalah kedewasaan fisik. Tetapi
sangat mungkin orang yang fisiknya sudah dewasa, bahkan sudah tua, tapi bisa jadi cara berpikirnya masih sembarang, semau gue, penuh dengan kemanjaan misalnya, penuh dengan kesemrawutan. Nah itu berarti cara berpikirnya belum dewasa. Fisiknya sudah dewasa, atau mungkin bahkan sudah tua, tapi manajemen berpikirnya masih belum dewasa. Ya ada kan, mungkin seperti itu. Kemudian bisa jadi ada orang yang secara fisik sudah dewasa, cara berpikirnya sudah dewasa, manajemen berpikirnya itu sudah dewasa, tetapi kepribadiannya masih anak-anak. Jadi bocai gitu loh, dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit benci, dikit-dikit iri, maafkan sulit, kalau menyakiti orang lain asik, misalnya gitu ya, merintih asik, baru dikritik dikit marah, misalnya gitu ya. Itu satu bentuk kekanak-kanakan. Coba kita lihat anak-anak itu kan mesti begitu, karena egoismenya besar sekali anak-anak. Ya memang dia masih sangat anak-anak ya, belum berproses terlalu lama. Jadi kalau diurutkan, ya manajemen fisik, manakala dia sudah menjadi akil balik, dia sudah mampu berpikir dalam makna berpikir yang tertib, gitu. Nah dia bisa diajak ke manajemen berpikir. Pada saat manajemen berpikirnya sudah memungkinkan untuk kita ingin melihat, ingin membahas hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, baru dengan alat manajemen berpikir yang sudah tertib, kita beranjak kepada yang lebih tinggi, yaitu manajemen qalbu. Nah, kalau itu tahapannya tidak tertib, akan terjadi lompatan-lompatan. Ya misalnya, kalau kita belum manajemen berpikir, sudah masuk ke manajemen qalbu, itu cenderung nanti yang datang itu adalah doktrin-doktrin yang menjadi dogma dalam diri kita. Sehingga kalau sampai terpeleset, itu menjadi cukup menyakitkan ya. Meskipun penyakit spiritual itu kadang-kadang semakin sakit semakin asik. Beda dengan penyakit fisik. Karena fisik itu paling punya kepekaan terhadap sakit, sehingga juga lebih mudah untuk diobati. Berbeda dengan sakit pikiran. Dia lebih sulit untuk merasakan sakit, tapi juga manakala sudah sakit semakin sulit untuk diobati. Apalagi yang namanya penyakit spiritual, penyakit kepribadian. Bahkan semakin sakit itu semakin asik dia. Sehingga ada yang sudah sampai kronis, sehingga tidak lagi bisa diobati, karena keinginan untuk sembuh juga sudah tidak ada. Tapi kalau semua penyakit fisik semuanya sudah dikasih satu sarana, semua yang punya penyakit fisik selalu ada gerakan dorongan untuk cepat sembuh, dan dia tidak suka dengan sakitnya fisik. Beda dengan sakit berpikir dan sakitnya kepribadian. Ada bahkan mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang justru semakin sakit semakin mengasihkan. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tahu tentang tahapan apakah manajemen qalbu dulu atau manajemen fikir dulu. Kemudian yang keempat terkait dengan skala prioritas. Tadi juga ini terkait dengan masalah kewajiban-kewajiban. Kan yang wajib harus kita dudukan daripada yang tidak wajib. Lalu dari mana saya bisa memahami kewajiban saya? Ya, sumber yang paling kaya untuk kita bisa mengetahui kewajiban saya apa, ya dari agama, Mas Bayu ya. Dari agamalah kita diberi satu informasi kewajiban saya apa terkait dengan keduniaan saya.
Kewajiban saya apa terkait dengan keakhiratan saya? Kewajiban saya apa terkait dengan kehambaan, kemakhlukan saya terhadap Tuhan? Kewajiban saya apa saya sebagai orang yang berposisi sebagai anak? Kewajiban saya apa terkait dengan posisi saya sebagai bapak atau sebagai orang tua? Kewajiban saya apa yang terkait saya sebagai seorang tetangga? Kewajiban saya apa sebagai sebuah anggota komunitas, sebagai sebuah anggota bangsa, sebagai sebuah anggota kaum, sebagai sebuah anggota umat misalnya. Nah, yang paling komprehensif yang kalau kita ingin mendapatkan infonya ya dari agama, Mas. Kewajiban pada saat menghadapi orang tua yang meninggal dunia, kewajiban kita apa sebagai anak? Pada saat anak kita meninggal dunia, kewajiban saya apa sebagai orang tua? Pada tata pergaulan juga begitu. Mana yang membuat saya menjadi wajib misalnya. Kalau kita sudah mengucapkan sebuah komitmen, janji, maka itu menjadi wajib. Antara lain bahwa saya malam Jumat ini saya ada di sini, itu juga dalam rangka saya memenuhi kewajiban saya karena saya pernah membuat sebuah komitmen bahwa ya untuk sharing ini, dan ternyata untuk mencabutnya sampai sekarang belum bisa. Jadi untuk merubah kepada komitmen yang lain ternyata belum bisa. Jadi saya selalu berusaha mewaspadai niat saya pada saat saya sharing ini, itu adalah salah satu saya sedang melaksanakan kewajiban. Nah, itu terkait dengan masalah pergaulan kita kan sesama teman. Kalau kita sudah bikin komitmen, nah itu berarti sudah menjadi wajib untuk dilakukan komitmen itu. Kalau komitmen itu ingin tidak dilakukan, ya bikin kesepakatan baru. Bahwa komitmen pertama, kita revisi ya, saya mengajukan satu komitmen baru. Saya ingin mundur ini dari Lion FM. Tapi untuk terjadi komitmen itu juga harus terkait dengan pihak-pihak yang terkait pada komitmen pertama. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau begini, ada sebuah kewajiban yang insidental. Kita sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba di jalan raya ada kecelakaan, sementara tidak ada orang lain di situ. Dan kita mampu untuk menolongnya. Nah, itu menjadi satu kewajiban insidental di situ. Tapi manakala kebetulan di situ itu ada polisi, kebetulan juga ada ambulan pas lewat, ada dokternya, maka sudah tidak lagi wajib bagi saya. Karena ada yang lebih relevan di situ. Ya, kalaupun saya nanti ikut-ikutan ke situ, kecuali kalau saya diminta oleh yang yang relevan, yang terkait di situ, ya itu menjadi lain. Tapi bisa saja kalau di situ sudah ada polisi, sudah ada dokter, sudah ada ambulan, saya kemudian ikut-ikut meronjol di situ dengan niat baik saya, itu bisa jadi saya malah ngurusui kerja polisi atau kerja dokter yang dia lebih relevan untuk mengatasi hal itu. Kewajiban juga manakala kita memahami ada seseorang yang dia punya kekurangan dan tidak mampu menutup kebutuhan dirinya, sementara kita tahu dan kita mampu menutup kebutuhannya dia itu, dan manakala saya tidak membantu dia, maka akan terjadi satu keburukan-keburukan fatal. Di situ ilmu kita akan mengatakan ini wajib bagi saya. Meskipun nanti ada kondisi-kondisi lain yang pada saat kita bertanya kepada ilmu kita, begini ini bagi saya wajib enggak ya? Nah, itu kita tanya saja kepada ilmu kita, sekapasitas ilmunya masing-masing. Sehingga antara kewajiban seseorang dengan kewajiban orang lain yang berupa kewajiban yang insidental itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah, tapi kalau kewajiban-kewajiban yang sifatnya itu universal, kewajiban yang
biasanya kewajiban-kewajiban primer itu universal. Ya, kewajiban bagaimana kewajiban menghamba kepada Allah, gitu ya. Nah, itu misalnya begini, ada seseorang yang dia wajib untuk memasuki gedung itu setiap hari Senin sampai hari Jumat misalnya. Iya, orang dia punya komitmen, dia jadi pegawai di situ, wajib bagi dia. Tapi tidak bagi saya, karena saya bukan pegawai situ. Dan saya tidak punya komitmen di situ. Ada orang yang wajib membayar gaji seseorang. Ya, sang direktur perusahaan, dia wajib membayar gaji seseorang, karena dia punya komitmen di situ. Tapi orang lain yang bukan direktur, dia tidak punya kewajiban itu. Saya sebagai orang tua, wajib untuk mendidik anak dan istri, gitu. Tapi istri dan anak tidak wajib untuk mendidik bapak atau suaminya. Dan di situ kemudian ada kalau kita mau mengagendakan kewajiban-kewajiban dalam posisi saya sebagai hamba, posisi saya sebagai orang tua, posisi saya sebagai anak, posisi saya sebagai pegawai, sebagai tetangga, sebagai bangsa, sebagai teman, sebagai itu. Kalau kita agendakan yang wajib-wajib, kita nggak akan lagi punya alokasi waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak wajib, untuk melakukan hal-hal yang apalagi sekedar yang sia-sia gitu ya. Nah itu ada dalam formula kita yang disebut dengan konsentrasi tugas. Mari kita selalu konsentrasi terhadap tugas. Kalau bukan tugas kita tidak pikirkan juga tidak apa-apa. Kewajiban kita banyak sekali kok. Ya, seperti itulah. Dari mana kita bisa tahu info-info seperti itu? Yang paling kaya informasi tersebut adalah informasi dari agama. Dan sepanjang yang saya tahu, itu adalah agama Islam. Itu luar biasa. Sampai kepada hal-hal yang sangat detail. Mana yang wajib, mana yang tidak, itu semua sudah ada di situ. Apalagi nanti dibantu oleh para mujtahid yang ada hal-hal tertentu yang sekarang itu belum jelas hukumnya, maka dibantu sama mujtahid itu untuk diperjelas. Ya, misalnya begini. Hukumnya ini apa, hukumnya itu apa, gitu ya. Nah, itu yang berwenang adalah para mujtahid. Dan itu kalau itu bisa membantu kita mencari sumber rujukan, sumber informasinya dari situ. Sehingga kita akan jauh lebih mudah untuk dan jauh lebih relevan ya untuk mengetahui apa saja kewajiban saya. Nanti terkait dengan kewajiban sebelum menikah, kewajiban pada saat menikah, kewajiban setelah menikah, gitu ya. Tapi kayaknya nggak populer deh. Kewajiban sebelum nikah apa? yang paling populer ya pacaran, gitu ya. Padahal itu, pacaran itu sesuatu yang mudah-mudahan nanti ada perda bahwa pacaran itu dilarang. Kayaknya begitu, Mas Wahyu, sepanjang yang mampu saya tangkap dari apa maksud penjenengan yang sangat terbatas dari tangkap saya, dan juga sebatas yang saya mampu sharingkan, yang juga sangat terbatas dengan pemahaman saya dan juga penyampaian saya. Masih ada mungkin kesempatan satu lagi, kalau memang diperbolehkan sama bos. Ya bos. Ya baik, kita coba terima satu penelpon berikutnya. Kita punya waktu sekitar 7 menit, 7 menit lagi di sesi ini, light audience. Sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya ya. Baik, silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, Pak. Jiwo. Iya, dengan siapa ini? Ini dari Bapak Suparto. Bapak Suparto di mana, Pak? Di Cakung. Di Cakung, silakan, Pak. Nah, begini permasalahannya. Saya mau tanya sama Siwo. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Ya. Masalah halal haram itu, Siwo. Ya. Masalah halal haram sebetulnya yang menentukan halal dan haram itu apakah Allah, apakah istilahnya manusia atau gimana gitu. Ya itu saja, Pak.
Pak Suprapto? Enggak, ada lagi. Jadi permasalahannya begini. Kalau Bisa memang